pasti akan kekurangan, baik guru maupun tenaga. Tapi untuk merubah undang-undang, ini sebetulnya memang kita lagi ada panja revisi undang-undang ASN. Nanti kita masukan-masukan kawan-kawan ini kita akan bahas. Membuat undang-undang itu harus kesepakatan antara pemerintah dengan DPR. Kalau dari kita sih oke-oke aja, tinggal pemerintahnya siap atau tidak. Karena itu kesepakatan bersama. Tapi yang jelas usulan Bapak Ibu kita akan masukkan. Ingat nggak dulu afirmasi? Itu kan perjuangan DPR juga. 50 tahun lolos, 35 plus lolos, iya kan? Mungkin juga itu bisa kita lakukan, asal pemerintahnya siap juga. Jadi kan kita akan masukkan pasal itu. Demikian ya, untuk IPN ya. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, saya melihat kita selalu bertanya-tanya, kita di kontraknya benar. PPPK itu kan memang perjanjian kontrak 5 tahun. Oke. Tapi seiringnya waktu, banyak kejadian, ada yang tidak diperpanjang. Itu kan menimbulkan kita was-was dalam bekerja, ya kan? Apakah kita diperpanjang atau tidak? Nah, sedangkan tugas kita juga banyak. Kami alhamdulillah di IPN itu saya sudah bilang sama teman-teman, meskipun kita di kelas rendah itu sangat berusaha bagaimana anak-anak kita ke depannya lebih baik lagi, adabnya lebih baik, karakternya lebih baik, pendidikannya lebih baik. Insya Allah di tahun 2045, kalau kita semuanya umur panjang, tidak ada Indonesia bebas korupsi dan anak-anaknya tambah semangat. Izin Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ambo Alang dari Provinsi Kalimantan Timur. Jadi saya ingat momen di mana P3K itu mau dicetuskan. Di ruangan ini juga saya sempat hadir. Itu 4 tahun yang lalu Pak. Kebetulan dari 2022 sampai sekarang, masa berakhirnya SK kami itu di 2027, di 2007. Nah, di sana dulu saya sempat di sini ada di salah satu P3K bukan solusi. Rapat Komisi 2 DPR RI Perjuangan GTK, masih GTK HNK 35 plus Pak. Ini adalah ketiga kalinya saya di sini. Jadi nasib kami memang betul, kami tidak pungkiri bahwa P3K itu sama dengan istilahnya pertolongan pertama pada kecelakaan. Betul Pak. Tidak ada kepastian buat kami Pak. Saya pribadi aja, saya berbicara diri saya. Saya S2 tapi jenjang karir nggak bisa naik ke 10 Pak. Saya kejar itu, katanya P3K harus karirnya harus dinaikkan. Ya kami coba menyimbang itu semua Pak. Tapi apa yang diberikan oleh negara buat kami Pak? Kami kuliah lo bukan kuliah S2 ini bukan duit sedikit Pak. Apalagi di status P3K. Ya mohon maaf, kesejahteraan sudah ada. Tapi kejelasan tahun 2027 PAD Kalimantan Timur itu turun Pak. 75% dipangkas PAD-nya. Dana bagi hasilnya. Efeknya apa nanti ke depan? Pasti belanja pegawai Pak. Belanja pegawai larinya kemana? Larinya ke ASN P3K. Secara tidak langsung nanti terjadi pengurangan. Siapa yang bertanggung jawab dengan nasib kami di sana Pak? Seluruh Indonesia. Kalau ini kita tidak pikirkan hari ini, bagaimana revisi undang-undang tahun 2020 itu kita perbaiki buat guru yang mencerdaskan generasi bangsa Pak. Bapak Ibu semua yang hadir di sini adalah jasa dari siapa Pak? Dari guru. Miris rasanya Pak, jujur aja. Saya pribadi salah satu orang yang menanggapi statement dari Kepala BKN. Kami dianggap peran pengganti Pak. Dianggap ban seret. Terus mau diapain lagi kami P3K ini? Kami guru loh, punya hati, punya perasaan. Bukan benda. Jadi tolonglah ke depan, kalau membuat statement, jaga perasaan kami. Kami sudah tenang Pak, sudah tenang di daerah selama ini. Bahkan kami dengan PNS, itu kami Pak, jujur, sangat dari pertama kami datang, kami disepelekan Pak. Kami dianggap sebelah mata. Jadi kami minta tolong. Dulu Pak, saya jujur aja, tidak mau adanya mengambil P3K ini Pak, jujur. Cuma desakan dari salah satu dewan, ambil Pak Ambo. Kalau sudah P3K, mungkin bisa dialihkan, ganti presiden, ganti menteri, mungkin bisa dialihkan Pak. Saya ambil. Nah sekarang saya tanya, 3 tahun berlalu, mau perpanjangan 2027, apa? Belum ada kepastian Pak. Bagaimana nasib kami? BAD Kalimantan, daerah penghasil, itu juga bisa berefek kami dengan P3K-nya di sana, banyaknya itu Pak, puluhan ribu. Jadi mohonlah, kami datang dari beberapa provinsi ini mewakili teman-teman
dari semua P3K se-Indonesia. Alihkan kami jadi PNS, Pak. Terima kasih. Mungkin itu mengenai P3K, Pak. Saya sudah pernah sampaikan kepada Pak Deputi. Sebenarnya kan ini kesenjangan, Pak. Ada yang paruh waktu dan segala macam, ini sebenarnya kesenjangan ini, Pak. Tapi kita setuju dengan kata Pak dari Pak Gerindra tadi, bahwasannya ya tolong didata, Pak, berapa sebenarnya lagi yang memang harus P3K ini. Ya kalau memang mau di PNS kan sebenarnya Pak disamakan statusnya, ini memang kewajiban negara untuk melindungi masyarakatnya, Pak. Ini kewajiban negara, Pak. Itu diatur dalam undang-undang, Pak. Kewajiban negara untuk melindungi segenap warga negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini kewajiban negara. Ini selama ini kan kita suruh P3K berbenturan dengan kepala daerah di bawah. Ini namanya kita melepas tangan, Pak. Kalau kepala daerah tingkat di bawah ini kan kewenangannya hanya ada batasnya, Pak. Sedangkan kepala daerah di bawah pun menunggu dana transfer dari pusat. Sebenarnya ini kalau kurang dana transfer dari pusat, ya teman-teman ini semua ya susah, Pak. Lebih penting nanti bagaimana mengatur pembangunan fisik dan menggaji teman-teman P3K. Ini kan dilema bagi kepala daerah. Jadi ini sebenarnya, Pak, perlu nanti pendataan yang jelas supaya bisa kita ambil kesimpulan bersama pimpinan berapa sebenarnya yang diperlukan lagi anggaran untuk mengangkat, untuk mensetarakan PNS dengan P3K. Jangan lagi kita bilang ada sebutan P3 lah, Pak. P3K, jangan ada lagi paruh waktu, entah apa segala macam. Itu tolong nanti ke depan kita rubahlah bahasa-bahasa seperti ini. Karena saya rasakan, Pak, teman-teman di bawah ini duduknya antara PNS dengan P3K kan beda-beda nih, Pak. Nah, itu jangan ada kita negara hadir untuk membedakan kasta-kasta sesama kita anak manusia. Mungkin ini yang saya sampaikan, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bob. Ini yang belum bicara Pak Aba nih. Pak Aba, silahkan. Kalau semangatnya kawan-kawan ini terkait P3K ya. Dulu kita berjuang sejak 10 tahun terakhir adalah meningkatkan kesejahteraan honorer dari hanya 300 ribuan, akhirnya setara dengan PNS. Sekarang kekhawatiran kawan-kawan ini adalah jangan-jangan P3K akan berakhir. Padahal setiap tahun PNS yang pensiun itu jumlahnya puluhan ribu ya Pak Aba ya. Dan banyak daerah mengatakan ini kalau PNS tidak segera diisi, maka pasti akan kekurangan, baik guru maupun tenaga kesehatan. Nah, kawan-kawan ini khawatir. Mereka sudah di dalam, tapi nanti yang jadi jangan-jangan orang baru. Nah, jadi mekanisme apa yang bisa dilakukan melalui RPP ataupun hal-hal apapun yang bisa dilakukan ya. Sebelum kita berbicara merubah undang-undang, Pak. Karena undang-undangnya baru 2 tahun ya. Silakan Pak Aba. Baik, terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Pak pimpinan yang kami hormati, anggota yang kami hormati, Pak Dirjen beserta jajaran, Pak Wakil Wali Kota beserta jajaran, beserta rekan-rekan sekalian, khususnya tadi ada rekan-rekan guru. Pertama, saya kira kita punya pikiran dan perasaan yang sama ya Pak ya, terhadap yang disampaikan oleh teman-teman. Ya, itulah yang langkah-langkah yang sudah kita lakukan. Termasuk juga beberapa terobosan kebijakan yang dituangkan dalam undang-undang oleh Bapak Ibu pimpinan dan anggota DPR yang terhormat. Yang pertama, saya ingin sampaikan kenapa esensinya itu ada P3K kan itu ya. Jadi yang pertama di Undang-Undang 8 ya, 74 ya, Undang-Undang 4399 itu dulu status kita itu hanya PNS saja gitu. Tapi di situ banyak juga tenaga-tenaga honorer, non ASN dan sebagainya yang penghasilannya tuh beda-beda Pak. Bahkan tadi betul tuh ada yang 50.000, ada yang 200.000 dan sebagainya. Jadi pertama statusnya tidak jelas dengan berbagai sebutan, penghasilannya juga tidak jelas. Sehingga banyak teman-teman ini yang dia berdedikasi tinggi, seperti teman-teman tadi yang sudah disampaikan, tapi hak-haknya itu tidak terpenuhi. Tapi jumlahnya ini cukup banyak sekali gitu ya. Sehingga lahirnya tadi Undang-Undang 5 2014 ya. Muncullah di situ ASN itu ada PNS, ada P3K. Kenapa ada P3K? Pertama banyak usianya yang melebihi 35 tahun, Pak. Ya. Yang kedua, jenjang pendidikannya juga yang tidak standar. Ketiga, cara masuknya itu tidak kompetitif dan tidak selektif. Sehingga dicarilah afirmasi. Walaupun prinsip dasarnya P3K itu khusus orang-orang yang memiliki keahlian tertentu sesungguhnya Pak.
Tapi dalam perjalanannya, akhirnya karena banyak teman-teman tadi, maka diakomodirlah untuk teman-teman yang honorer, Pak. Sesungguhnya ini bukan untuk honorer, Pak. Ya, bukan untuk honorer, tapi orang-orang yang ahli di bidang tertentu, ada diaspora yang hebat, maka dia ditarik dulu lah jadi P3K. Tapi di dalam prakteknya, Pak Pimpinan kan ini untuk mengakomodir itu. Dan saya kira memang tuntutan dari teman-teman tadi merupakan catatan juga, Pak, bagi kita ke depan. Dengan status ini, maka mungkin kita juga perlu mempertimbangkan bukan hanya terkait dengan statusnya, tapi kesetaraan dan kesejahteraan. Tapi prinsipnya, kenapa beda? Ya namanya aja sudah beda, pasti beda, Pak, gitu ya. Nah, oleh sebab itu, dari sisi penghasilan, tadi mereka itu kan sudah sama seperti disampaikan Pak Ketua tadi, ya. Tinggal memang tadi ada kekhawatiran status tadi, Pak. Kalau kontrak itu memang dia ada masa perjanjian kerja 5 tahun, kontraknya 1 tahun sebagai bentuk evaluasi kinerjanya. Kami pun yang PNS juga dievaluasi, kalau dia tidak berkinerja tinggi, itu juga bisa diberhentikan. Nah, oleh sebab itu bagi teman-teman yang P3K tidak perlu khawatir. Sampai usia 60 pensiun pun nanti itu boleh sepanjang kinerjanya baik. Sepanjang tidak melanggar disiplin, itu sama dengan kami. Maka pemberlakuan PP 94 itu bukan hanya untuk PNS, tapi juga untuk P3K. Nah, oleh sebab itu kalau ada seolah-olah pemberhentian dia dalam 1 tahun, mungkin nggak mungkin kalau dia melanggar disiplin tingkat berat. Kalau dia tidak berkinerja, anak-anaknya jadi nggak pinter dan sebagainya. Tapi kalau baik jadi guru-guru yang hebat, dia bisa menjadi talenta di instansinya. Maka di Undang-Undang 20 2023 yang diinisiasi oleh DPR itu menyebutkan mobilitas talenta. Talenta itu termasuk ASN, P3K, dan PNS. Bahkan bisa jadi eselon 1 kan dari P3K itu juga teman-teman. Namun demikian kami itu dari Kemenpan tadi ada catatan dia nggak bisa mutasi. Sekarang sudah boleh mutasi sepanjang dalam satu instansinya. Jadi dari unit 1 ke unit lain itu sudah kita perbolehkan sepanjang tidak berganti jabatan. Tapi dia boleh mutasi. Yang kedua, pengembangan kompetensinya boleh nggak? Boleh sepanjang tidak mengganggu pekerjaannya. Dan boleh nggak dia dibiayai oleh instansinya? Itu boleh sekali, Pak. Nah, yang ketiga, kita juga sudah buat terobosan supaya teman-teman yang P3K itu boleh nggak melamar jadi PNS? Boleh. Kalau dulu melanggar PNS itu, Pak Ajis, dia harus melamar PNS, dia harus berhenti dari P3K-nya. Sehingga dia ketika PNS nggak diterima, ini udah berhenti, gitu kan, kasihan. Sekarang kita bolehkan kalau mereka daftar PNS, itu kalau misal tidak diterima, maka boleh lagi balik jadi P3K. Nah, kemudian Bapak Ibu, teman-teman sekalian, mungkin teman-teman ini masih beruntung, Pak Ketua. Tapi teman-teman saudara-saudara kita yang sekarang malah belum jadi P3K, itu juga masih banyak. Ya. Nah, ini bagi teman-teman yang sudah hadir di sini, saya kira kita syukuri dulu. Kemudian saya kira tadi yang sampaikan Pak Topan, Pak Ajis, Pak Giri dengan Pak Pimpinan tadi, itu sudah respon yang cukup, merespon apa yang Bapak Ibu inginkan. Salah satunya tadi mungkin memang basis kita di undang-undang Pak Pimpinan. Jadi karena P3K-nya disebut di dalam undang-undang. Ya sehingga kalau misalnya status kita akan kembali ke masa yang lalu gitu ya, ya basisnya memang harus di undang-undang ketika kita bicara bahwa ini akan PNS. Jadi prinsipnya kami dari Kemenpan, dari pemerintah, kalau undang-undangnya itu memungkinkan gitu ya, proses itu, maka tentunya kita akan bersama-sama menjalankan mandat dari undang-undang itu sebagaimana yang kita lakukan saat ini. Barangkali itu Pak, kemudian yang paruh waktu itu juga strategi kita daripada mereka berhenti, sampaikan Pak Ajis itu masa transisi. Jadi kita tekankan kepada kepala daerah, diangkat dulu dan diberikan NIP supaya ada kepastian hukum. Uangnya nggak ada, belanja pegawainya melebihi 30%, maka boleh dibayar dulu dengan anggaran yang ada saat ini. Tapi ketika anggarannya cukup, maka dia bisa diangkat menjadi P3K. Itu adalah masa-masa transisi strategi yang kita terapkan supaya tidak ada pemberhentian massal Pak terhadap tenaga honorer saat ini. Barangkali itu Pak Pimpinan, makasih. Izin pimpinan sidang.